Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bareng-bareng ngaji, ben uripe tambah arti, dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Sallu ala Nabi Muhammad. Niat ingsun bareng-bareng ben uripe dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip mlebu swarga diladeni widadari. Salatullah salatullah salamullah ala yasin la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul hasbunallah wa ni'mal maula hasbunallah ni'mal maula. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian tafsir surat Yasin ayat yang ke-51. Insyaallah nanti sampai dengan ayat 53. Secara garis besar ayat 51
sampai dengan 53 ini akan bercerita tentang bagaimana proses hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, dari mulai ditiupkannya ruh oleh malaikat Israfil lewat sangkakalanya atau trompetnya, kemudian umat manusia muncul yang namanya tiupan kematian atau tiupan hari kiamat, kemudian tiupan kebangkitan, dan selanjutnya manusia akan dikumpulkan di mahsyar untuk proses hisab. Ini gambaran garis besar ayat 51 sampai dengan 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ayat 51. Wa nufikha lan den sebulake fis-suri ing dalem corong, ing dalem sangkakala, fa idzahum mongko nalikane den sebule sangkakala, hum utawi para menungsa kabeh, minal ajdasi saking pira-pira kuburan, ila rabbihim marang pangerane menungsa kabeh, iku yansiluna podo metu sapa nas tawi menungsa. Dan ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil, maka ketika itu mereka umat manusia akan keluar dari kuburan mereka menuju Allah Tuhan umat manusia. Ketika ditiupkannya sangkakala, maka lantas umat manusia semua keluar dari alam kubur. Wahia utawi nufikha fis-sur, tiupan yang dimaksud pada ayat ini adalah an-nafkhatul akhirah, tiupan yang terakhir. Apa yang dimaksud tiupan yang terakhir? Hiya nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan. Wa bainan nafkhataini, di antara dua kali tiupan malaikat Israfil, arba'una sanatan, ada jarak kurang lebih 40 tahun antara dua tiupan, tiupan hari kiamat dan tiupan hari kebangkitan. Ini ada jarak kurang lebih arba'una sanah, 40 tahun. Nanti seperti apa dunia saat itu, insyaallah nanti dalam keterangan tafsir akan dijelaskan. Fi riwayatin al-ajdasu jam'u jadas wa hiyal kubur. Apa yang dimaksud kalimat ajdas di situ? Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdas.
Kalimat ajdas itu bentuk jamak dari jadasun yang artinya alam kubur. Ila rabbihim yansilun, ila rabbihim kepada Tuhan mereka umat manusia, yansiluna semuanya akan keluar menghadap Allah. Ayakhrujuna artinya mereka umat manusia akan keluar minal kuburi dari alam kubur ahyaan dalam kondisi hidup, dihidupkan kembali. Wakila lil waladin naslu fulanin, kata-kata yansilun ya itu terambil dari kata-kata nasl yang artinya keturunan, kelahiran. Jadi gambarannya umat manusia di hari kebangkitan nanti kayak anak-anak yang dilahirkan gitu loh, pada brojol ya dari perut bumi. Ini makanya pakai kalimatnya yansilun ya. Nanti ada gambaran kayak biji-biji yang pada bersemi gitu loh. Ay kharaja min sulbihi, artinya anak itu keluar dari tulang rusuk orang tuanya. Gambarannya seperti itu, di mana hari kebangkitan itu akan terjadi. Selanjutnya para ahli tafsir itu berbeda pendapat antara jumlah tiupan malaikat Israfil. Wahtalafal mufassiruna fi adadi nafkhis sur. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam masalah jumlah tiupan sangkakala malaikat Israfil. Qala ba'duhum, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan berpendapat yunfakhu marrat, sangkakala itu akan ditiupkan beberapa kali. Ini ada keterangan beberapa kali, ini ada 3 tiupan yang dimaksud. Yang pertama nafkhatul faz'i. Yang pertama nafkhatul faz'i. Faza' tiupan yang mengagetkan. Kalau bahasa Nisrina terapi kejut ya, weruh sanggar wong apa kajar, wong koma apa wong apa sih bahasane, kalau bahasa Jerman ngleneneng iya itu kan tane ana sing kaya setrika ya nang dada ben detak jantungnya kembali terpacu, karepe ben urip maning ya kowe. Itu namanya nafkhatul faz'i, tiupan yang mengejutkan. Kayak mercon di waktu pagi hari. Ya. Sing kare esuk dolanan mercon semoga diterima di sisinya. Ana wong panturu esuk kayong. Yang pertama apa tadi? Nafkhatul faz'i, tiupan yang mengejutkan. Yang kedua nafkhatus soqi, tiupan yang memingsankan, menyemaputkan. Soqi ya pingsan, tiupan yang membuat pingsan umat manusia. Dengan kata lain nafkhatus soqi itu bisa dibahasakan dengan nafkhatul maut, tiupan yang mematikan. Pingsan bagaimana?
mercon bae bisa gawe wong kelenger, apalagi trompetnya malaikat Israfil. Sehingga di sini kata pingsan bisa dimaknakan dengan kata maut. Ya, nafhatul maut atau nafhatus soqi. Yang ketiga nafhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan malaikat Israfil nanti punya 3 kali tiupan. Nafhatul faza'i, nafhatus soqi, dan nafhatul qiyam. Tiupan yang mengejutkan umat manusia, tiupan yang mematikan, kemudian tiupan kebangkitan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama tafsir lainnya berpendapat yunfahu marrotaini. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa sangkakala malaikat Israfil itu hanya akan ditiupkan 2 kali saja, yaitu nafhatus soqi dan nafhatul qiyam. Hanya ada 2. Berarti fas'inya tidak ada. Tiupan yang memingsankan atau mematikan, berarti tiupan hari kiamat. Dan yang kedua nafhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Saya kira ini kita bisa pertemukan 2 pendapat ini. Antara pendapat yang pertama yang mengatakan 3 kali tiupan ya, dengan yang 2 saya kira bisa ditemukan artinya sama saja ya. 3 berarti 2, 2 isinya 3. Bahasane angge 3 in 1 lah. Tapi ini 3 and 2 apa ya. Iya, saya kira pas tiupan pertama dan kedua jadi 1 sih. Ya kan, antara nafhatus soqi ya dengan nafhatul faza'i, mengejutkan sekaligus pingsan. Saya kira tadi logikanya mercon aja bisa memingsankan orang, bahkan mematikan orang sebab jantung. Lah apalagi trompetnya malaikat Israfil, boro-boro pan kaget tok, iya kan? Ya, saya kira mungkin manusia langsung klepek-klepek wassalam. Ya, tinggal nanti kebangkitannya bagaimana. Daliluhum hadisu Abi Hurairah yang mengatakan tiupan malaikat Israfil hanya 2 kali. Ini punya dalil mereka, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi kata sahabat Abu Hurairah mengatakan ma bainan nafkhataini arba'una. Rasul mengatakan dalam satu hadis ya, ma bainan nafkhataini arba'una, jarak antara 2 tiupan malaikat Israfil itu kurang lebih 40. Lah 40 di sini masih rahasia, 40 harikah atau 40 tahunkah? Jarak nafkhataini, 2 tiupan. Ini Rasul mengatakan 2 tiupan. Oh, berarti tiupan malaikat Israfil hanya ada 2. Ini yang menjadi dasar dari sebagian ulama ahli tafsir yang mengatakan tiupan malaikat Israfil hanya ada 2 kali. Faqala syurrahul hadis, para ulama yang memberikan syarah atau keterangan hadis ini mengatakan lam yu'lam arba'una yauman au sanatan. Yang dimaksud 40 dalam hadis itu jarak antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua ada jeda waktu 40. Lah ini mereka mengatakan belum diketahui apakah 40 hari atau 40 tahun. Fadalilu man qala, adapun dalil orang yang mengatakan as-suru yunfahu salasa marrat. Adapun dalil yang mengatakan bahwa
sangkakala malaikat Israfil akan ditiup 3 kali, dalilnya mana gitu loh. Jadi masing-masing ulama berpendapat, tentu masing-masing punya dalil atau alasan. Nah, yang mengatakan 3 kali tiupan ini justru dalilnya adalah firman Allah, ayat ya. Qauluhu ta'ala yauma yunfakhu fis suri fafasi'a man fis samawati wa man fil ard. Dan di hari ditiupkannya sangkakala, maka terkejutlah semua makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Ini yang mengatakan ada nafkhatul faz'i 1. Lanjut ada ayat lagi, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Allah juga mengatakan ketika ditiupkannya sangkakala, maka pingsanlah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ini yang kedua, nafkhatus saqi. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Nah, ini ayat yang ketiga. Kemudian sangkakala itu ditiupkan dalam tiupan yang lain, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka ketika itu mereka pada bangkit ya, seraya menantikan hari mahsyar atau yaumul hisab. Ada nafkhatul qiyam. Lah ini dalilnya. Ada nafkhatul faz'i, nafkhatus saqi, nafkhatul qiyam. Amal qaulul awal, adapun pendapat yang pertama fa'asahhu ya, adalah pendapat yang paling sahih ya, paling kuat, paling benar, asah. Li'anna nafkhatus saqi wal faza'i wahidatun, karena adanya tiupan yang mengagetkan juga memingsankan umat manusia dan semua makhluk ini dalam satu rangkaian gitu loh. Ini pendapat pertama as-sahhu. Wa daliluhum hadisu Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun dalil mereka adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul bersabda, kaifa an'ama wa sahibus suri qad iltaqa masura wa di'an sam'ahu wa hanna jabhatahu yantadhiru mata yu'maru bin nafkhi. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kita itu semuanya akan merasa senang? Kaifa an'ama, bagaimana kita itu akan berkenikmatan? Mas, Mbak, kata Rasulullah, pan keprimen awake nyongkoro kon kue bisa seneng-seneng, sementara sahibus sur, sang pemilik sangkakala, tanda petik malaikat Israfil, jam ini, saat ini gitu loh, malaikat Israfil itu sudah standby, sudah siap gerak, tinggal nunggu komando. Kata Rasulullah, kalau kita berpikir seperti ini, di mana malaikat Israfil sudah siap dengan sangkakalanya, bagaimana mungkin kita akan bersenang-senang di dunia, di mana suatu saat ya kapanpun gitu loh. Kata Rasulullah, sahibus sur qad iltaqa masura, sang pemilik sangkakala itu sudah meletakkan trompetnya, sangkakalanya, wadi'an sam'ahu, dan dia senantiasa memasang telinga, khanna jabhatahu,
dia siap menundukkan jidatnya dalam arti konsentrasi. Yantadiru, dia menantikan mata yu'maru, kapan dia akan diperintah bin nafhi, untuk meniupkan. Paham maksudnya ya? Kata Rasulullah, bagaimana kita akan bersantai-santai di dunia ini sementara malaikat Israfil itu siap setiap saat. Trompet sudah ada di mulutnya, tinggal nunggu komando gitu loh. Ini kalau kita ingat keterangan seperti ini, mana mungkin kita ada waktu untuk bersantai-santai gitu loh. Ya, mana ada waktu kita untuk refreshing, study tower, ya kan? Ya, buru-buru nggo palentinan. Ya, ngono lho. Aduh, anggar kelingan hadis-hadis seperti ini kayong ora kolu mbakar iwak. Iya kan? Ora kolu jalan-jalan lah maring Jogja Mall apa Pacific Mall ya. Bukan lagi shopping. Ujuk-ujuk malaikat Israfil toet. Ayo, berarti matine lagi shopping oh. Iya kan? Pan milih mati lagi shopping, apa lagi gawe nalpot. Ya. Oh, Wida lagi nang pabrik toet. Ngono lho. Ya. Hasna lagi ngocel jagung toet. Ngono lho. Kita nggak bisa kaifa an'ama, kata Rasulullah, bagaimana kita akan leyeh-leyeh berkenikmatan sementara, kata Rasulullah, malaikat Israfil dengan sangka kalanya sudah siap meniup kapan saat pun, gitu loh. Faqalu, lantas para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, sif lana sura. Wahai Rasul, kata sahabat, tolong coba engkau berikan sifatan-sifatan. Seperti apa sih sangkakala malaikat Israfil itu? Gedenya kayak apa? Lubangnya seberapa besarkah? Panjangnya berapakah? Ngono lho. Yang jelas ya trompetnya bedalah karo trompetnya Fajar. Ngono lho. Ya. Sif lanasur, wahai Rasul, coba Anda ceritakan bagaimana sifat-sifat, ya, bagaimana ciri sangkakalanya malaikat Israfil. Faqala alaihi salatu wassalam, lantas Rasulullah bercerita panjang tentang seputar sangkakala itu. Faqala alaihi salatu wassalam, lantas Rasulullah menjawab, idza nufikha fis suri. Nah ini coba kita renungkan, ketika sangkakala atau trompetnya malaikat Israfil itu sudah ditiupkan, pakainya fi'il madhi loh. Fi'il madhi berarti bentuk lampau, kalau dalam bahasa Inggris itu past tense. Nufikha itu fi'il madhi mabni majhul. Ketika sudah, kata-kata sudah kan, sudah ditiupkan, ngono loh. Kan kata kerja ada 3 dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Arab hanya ada 2, fi'il madhi dan fi'il mudhari', ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada 3 oh. Ya, past tense, continuous tense, future tense. Yang keempat roten. Iya kan? Langka 3 roten langka. Gue kata kerja model apa, ya kan? Kita urusan pertelihan, ya. Ketika sudah ditiupkan sangkakala malaikat Israfil, apa yang akan terjadi? 1, tazalzalatil ardu min haibatihi wa takuna kal ihni. Bumi akan bergoncang sebab kedahsyatan tiupan sangkakala itu.
Sehingga bumi itu kal ihni, bagaikan bulu yang berterbangan. Bumi yang kita pijak sekarang itu akan berterbangan beserta seisinya, tazalzalat, akan goncang, min haibatihi, dari sebab kedahsyatan tiupan itu. Watasiru kal hawa, kemudian bumi akan berjalan, ya, terbang, kal hawa, seperti angin. Watahlal biharu, yang kedua, lautan itu akan tumpah. Di sini pakainya tahla, bahasa umep. Umep bahasa Indonesianya apa sih? Mendidih. Sejen ya, mendidih karo umep sejenan. Mendidih itu salah satu ciri dari umep. Ya, sudah masak apa gimana. Yang jelas lautan nanti akan tumpah. Itu kondisi yang kedua. Wa takunu bahron wahidan, dan seluruh lautan akan menjadi satu. Dengan kata lain berarti bumi sudah tidak tampak lagi. Air akan menyatu sih. Wa takunu bahron wahidan, lautan itu akan menjadi satu bahr, ya, satu lautan. Bahrun itu kan artinya lautan. Makanya pondok saya dulu di Jombang namanya Pondok Bahrul Ulum, lautan ilmu. Kota Tegal adalah kota bahari, iya kan? Wow, berarti kota laut dulu terkenal. Nenek moyang kita adalah seorang pelaut, iya kan? Iya. Itu loh. Cuman salah ucap saja. Orang mengatakan Tegal bahari. Kalau bahari berarti pakainya hau. Yang betul apa? Tegal adalah kota bahari. Bahrun kan pakainya ha. Bahrun. Lah, lautan nanti akan menjadi satu. Wa ba'da dalika, dan setelah itu takunu ma'an jami'ah, bumi nanti akan menjadi lautan semuanya. Air semuanya isinya bumi ini. Wa ma'ul bihari yanfudhu ilal ardi, air lautan itu nanti akan meresap ke dalam bumi. Hatta la yabqa ala wajhil ardi ma'un, sampai dengan di muka bumi ini tidak ada air setetes pun, semua akan meresap. Wala imro'atun, kondisi ketiga ini gambaran Rasulullah ketika sangkakala Israfil sudah ditiupkan. Wala imro'atun murdi'atun illa zala wala duha an yadiha, tidak ada satu orang perempuan pun yang sedang menyusui kecuali anak yang disusui terlempar. Ya. Ini gambaran-gambaran terlepas dari tangannya, ya. Wa imro'atun hamilun idawat illa wadu'at hamlaha, demikian juga perempuan yang sedang hamil saat itu akan melahirkan walau belum saatnya. Sebab apa? Min khaufi dzalikal yaum, sebab saking paniknya, saking takutnya pada hari itu. Yang lagi menyusui bayinya terlepas, yang lagi mengandung bayinya keluar. Wan nasu takunu sukara min haibatihi wal atfalu takunu syaiba. Wah, semua umat manusia akan dalam kondisi mabok. Ya mabok darat, mabok laut, wis pirang-pirang. Goncangan, ya. Kayak kalau ada lindu bahasane gempa itu aja kita kadang liang, oh ya. Disanding lawangnya goyang. Ya. Header langsung nambahi, begitu lawangnya goyang, header langsung nambahi.
Wis lagi bumine digoyang Haidar mlaku. Fajar sing iringane moni dompret, goyang dompret. Ya. Wal atfal, jadi manusia itu semuanya sukaro pada mabok. Wal atfalu takunu syaiba, anak-anak kecil pada beruban, spontanitas. Ya, jangankan orang tua, anak-anak kecil rambutnya langsung berubah menjadi uban. Wa kullu makhlukin halikun illa hamalatal arsy, semua makhluk akan binasa. Semua umat manusia akan binasa. Semua makhluk, tidak manusia saja. Yang tersisa siapa? Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat yang menyangga ars, singgasananya Allah. Sing bopong ars itu malaikat hamalatul ars. Ada empat malaikat hamalatul ars. Kemudian wa Jibrila, malaikat Jibril, ini yang tersisa setelah semua makhluk itu binasa. Yang tersisa empat malaikat ars, kemudian Jibril, kemudian Mikail, Israfil, dan Israil. Bedekan, kira-kira sing paling terakhir mati siapa? Tadi kan semua makhluk sudah binasa, tewas kabeh wis, tidak ada yang tersisa. Dari mulai yang terbesar wis, manusia apa maning tengu ora mati ya. Ya, semua akan mati. Tersisa hanya berapa? 4 malaikat hamalatul aras, 5 ditambah Jibril, 6 Mikail, kemudian 7 Israfil, 8 Israil. Kira-kira yang akan terakhir mati siapa? Ayo. Sing pan mati terakhir siapa kira-kira? Ya jelasnya Israil lah. Masa the killer mati disit? Lah iya, sniper masa masih mati duluan. Penembak jitu kan malaikat Israil. Iya. Nanti kalau malaikat Israil yang nyabut langsung Allah. Lah termasuk malaikat-malaikat pun semuanya nanti yang akan nyabut malaikat Israil. Makanya Jibril, Mikail, Israfil termasuk sempat anyang-anyangan. Israil kan karo batur dewek toyong tega temen. Nanti mungkin seperti itu. Ya. Batir dewek lu kan tega nian dikau, ya kan? Fa innahum la yamutuna, mereka tidak akan mati dulu. 8 malaikat itu, ya. Summa ya'murullahu ta'ala Israila, kemudian Allah akan memerintahkan malaikat Israil. Lah ini baru malaikat Israil punya tugas berikut. Ayak bido arwaha ulai. Setelah Israil disibukkan mematikan seluruh makhluk, ya, kalian jangan berpikir wah Israil malaikat siji mati di wong se jagat kaya ngapa sibuke. Israil itu kayak simbol gitu loh. Ya, Israil itu ketua geng malaikat-malaikat penyabut nyawa gitu loh. Anak buahnya mestinya ya akan nemen deh ya. Ya. Lah kalau Israil cuma satu, nang Depok karena wong mati, nang Jakarta wong mati dengan waktu yang sama, si wirawirine primen. Apa saklare siji? Nah, tentu punya kaki tangan mungkin seperti itu, wallahu alam lah. Nah, setelah semua makhluk meninggal, tinggal 8 malaikat itu, lantas Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut roh malaikat-malaikat tadi, dari mulai malaikat hamalatul aras, Jibril, Mikail, Israfil. Fayaqbidu arwahahum. Kemudian malaikat
Israel pun mencabut ruh para malaikat-malaikat yang tersisa. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat ada keterangan yaji'ul khitabu minallahi ta'ala. Ada keterangan lain yang mematikan malaikat-malaikat yang tersisa tadi bukan Israel, tapi Allah langsung dengan mengeluarkan khitab, hamalatul aras, Jibril, Mikail, Israfil, mati kalian semuanya, plek mati. Pendapat yang kedua. Tadi pendapat pertama kan melalui tangan Israel. Lah pendapat yang kedua, yang akan mematikan malaikat-malaikat yang tersisa itu adalah Allah langsung dengan mengeluarkan khitab, dawuh gitu loh. Faliyamut, maka matilah hamalatul arsy. Ya, matilah malaikat-malaikat penyangga ars. Fayamutuna biidnillah, mereka mati dengan seizin Allah. Fayabqal arsy mu'allaqan fil hawa, kemudian arsnya Allah ya itu tergantung di apa itu namanya, di awang-awang ya. Summayaji'ul khitab ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Kemudian Allah mengeluarkan khitab yang kedua kepada malaikat 4 yang tersisa, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kon ya pantak pateni aja peteng teng darani. Rengasane kon orpan mati wong papat mau. Ya, setelah Allah mengkhitobkan kematian kepada hamalatul aras, selanjutnya Allah mengkhitobkan kematian kepada 4 malaikat yang tersisa, Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Fayamutuna biidnillah, maka mereka semuanya meninggal ya dengan seizin Allah. Fama baqiya 'alal ardi was samawati ahadun ghairullahi ta'ala, maka tidak tersisa satu pun makhluk di alam semesta ini, baik di bumi maupun di langit. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat apa ini? Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa? Ar-Rahman. Iya kan? Ketara itu diteres. Ya. Fajar nderse surat Yusuf terus benten bagus kayak Nabi Yusuf. Ya. Setelah itu matilah semua makhluk termasuk 8 malaikat itu, tidak tersisa ahadun ghairullah, baik di bumi di langit tidak ada yang tersisa satupun selain Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua makhluk yang ada di muka bumi fanin, semuanya binasa, fana, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tersisalah zat Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Summa yaqulullahu ta'ala salasa marrat, kemudian Allah akan berseru, akan gembor 3 kali. Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Coba, milik siapa sekarang kerajaan hari ini? Milik siapa hari ini kerajaan itu? Milik siapa kerajaan pada hari ini dengan segala kebesarannya? Ayo sing ini pada ngaku raja, pada ngaku presiden. Matikan kalian semuanya boro-boro. Jangankan bakul Pepsodent, presiden aja mati. Ya, jangankan Hansip, jenderal be mati kok. Iya kan? Gubernur be mati, lurah ora mati ya. Iya kan? Sing sugih ya pada sing melarat ora mati ya. Iya kan? Ngono lho.
Ayo, limanil mulkul yaum, kata Allah. Dia menyeru, milik siapa sekarang kerajaan hari ini? Itu loh. Fala yujibuhu ahadun, tidak ada satupun yang menjawab. Fayaqulullahu ta'ala mujiban li nafsih, lantas Allah berkata lagi, ya, seraya menjawab pertanyaannya sendiri. Takon dewek, dijawab dewek. Kata orang Tegal, teka dewek, dijawab dewek. Nduk bebek ora dapak-kapak 6 letek dewek. Itu kata teman saya ketika di pondok. Dasar anak Tegal ngapak-ngapak ya kan. Jadi orang ngapak ora. Allah menjawab pertanyaannya sendiri, lillahil wahidil qahar, ayil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini hanya milik Allah, kayak gue loh. Hanya milik Allah, al-wahidil qahar, yang maha esa dan maha memaksakan kehendak. Summa yaqulullah ta'ala, kemudian Allah mengatakan, ana malikul muluki, saya adalah rajanya semua raja. Ainal muluk, di mana yang ngaku-ngaku raja kemarin? Mana Fir'aun? Mana Ramses? Ya. Wa ainal jabbaruna, mana orang yang suka sewenang-wenang? Wal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Itu loh. Wa ainal ladina yakuluna rizki wa ya'buduna ghairi, mana orang-orang yang kemarin memakan rizkiku sementara mereka menyembah selain aku? Mana? Bes doge sing ngenyong nyembah liyane. Iya kan? Gusti Allah loh, katon kerenge. Ya. Mana orang-orang yang kemarin makan dari rizkiku tapi kok mereka menyembah yang lain? Nyembah apa? Jabatan nyembah apa? Harta nyembah apa? Tokone nyembah apa? Galenge. Nah iya, disibukkan itu semuanya selama ini. Fatabqad dunya khaliyatan, maka kemudian tersisalah dunia ini khaliyatan, dalam kondisi sepi. Miqdaru arba'ina sanatan, kurang lebih dunia ini akan suwung, ngerti suwung ya, kosong selama 40 tahun. Arba'ina sanatan. Dah, ini proses kiamat sudah rampung. Ya. Tidak ada yang tersisa satupun selain Allah. Summa innallaha idza arada ayyuhyal khalqa khalaqa bahron tahtal arsy ma'uhu kamani rijali wa ismu dalikal bahri bahrul khayah. Kemudian ketika Allah hendak ingin menghidupkan makhluk kembali, ketika Allah akan menghidupkan kita semuanya dan seluruh makhluk yang ada, bagaimana proses awalnya gitu kan? Ini berarti sudah memasuki fase yaumul ba'as, hari kebangkitan. Kalau tadi proses hari kiamat. Ketika Allah hendak menghidupkan semua makhluk, khalaqa bahron, Allah akan menciptakan lautan. Tapi tahtal arsy, lautan itu ada di bawah ars. Sekarang laut mengingsor. Setelah kiamat nanti lautan akan ada di atas. Allah akan menciptakan lautan lebih dahulu di bawah ars. Ma'uhu kamani rijal, maaf, air lautan itu bagaikan sperma orang laki-laki. Lautane ora asin maning. Ya. Saya pernah ngerjain orang-orang tua pas hajian dulu. Begitu di Jeddah, kita turun lihat Laut Merah kan sama Masjid Apung. Orang-orang kan sudah pada terobsesi dengan
sejarah Laut Merah gitu kan ya. Tak bohongi mereka. Oke, jenenge Laut Merah, banyune asrep, sejen karo laut liyane. Karena mereka terobsesi dengan Laut Merahnya, pada mudun nyiduk. Wah, nyong wis mlayu disit, ya kan, melarikan diri. Oh, dasar laut ya sini ya kan. Nah, Allah akan menciptakan lautan di bawah Arsy. Ini awal Allah akan membangkitkan seluruh makhluk, akan menghidupkan semua makhluk. Wa ismu dzalikal bahri bahrul hayati. Lautan itu namanya lautan kehidupan, bahrul hayat. Lautan apa? Lautan kehidupan atau bahrul hayat. Wa yumtiru dzalikal bahru 'ala dunya arba'ina yauman. Lautan kehidupan tadi akan dihujankan ke dunia ini, akan Allah hujankan selama 40 hari, arba'ina yaum, 40 hari. Wa ba'da dzalika, setelah itu tambutu ajsaduman fil ardi, setelah itu maka tumbuhlah jasad-jasad manusia dari bumi. Pada tukul, pada keluar jasad-jasad manusia itu, karena batil bakillai, seperti halnya tumbuhnya tanaman kacang itu firrobi pada musim semi, persis kayak kacang yang bersemi pada keluar. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, kullu a'dha'il makhluki takunu romiman illa salasa idomin. Semua anggota badan, kata Rasulullah, semua anggota badan makhluk itu semuanya pasti akan hancur kecuali ada 3 tulang yang tidak akan hancur. Kowe engko takon wa buang bae restu. Ya, sing biasa gali kuburan, kayak biasanya anggar gali kuburan nemu balung, kayak balung apa bae. Ada 3, kata Rasulullah, tulang yang tidak hancur. Ya, semuanya hancur. Kata Rasulullah, kecuali 3 tulang. Fa idza tammatil ajsadu biidnillah. Kemudian setelah jasad itu sempurna dengan seizin Allah, yuhyillahu ta'ala qabla kulli makhlukin. Yang akan dihidupkan pertama kali dari semua makhluk siapa? Ayo, kalau tadi pertanyaannya siapa yang terakhir akan mati? Kalau sekarang siapa yang pertama akan dihidupkan? Siapa ayo kira-kira? Malaikat? Siapa? Israfil. Karena dia akan punya tugas apa? Meniup nafkhatul qiyam, iya kan? Tiupan kebangkitan. Yuhyillahu ta'ala, Allah akan menghidupkan qabla kulli makhluk, sebelum seluruh makhluk dihidupkan, Allah akan hidupkan pertama Israfil alaihi salam. Allah akan menghidupkan pertama adalah malaikat Israfil. Summa ya'muruhu, kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil ayyan fuha, untuk meniupkan sangkakala. Lah ini yang dinamakan nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan. Fayaqulu, maka lantas setelah malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala, malaikat Israfil seraya mengundang seluruh umat manusia. Gembor malaikat Israfil itu setelah meniupkan sangkakala, ya ayatuhal idhamun nakhirah wal juludul baliyah kumulil hisab. Wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wahai kulit-kulit yang sudah membusuk, kumu bangkitlah lil hisab, untuk menjalani proses perhitungan amal. Kumu, kalau dulu syair ahlul waton itu gimana?
Yang sekarang ahlal waton, ahlal waton, ahlal waton, hubbul waton minal iman wala takun minal khirman inhadu alal waton. Ya kan, saya dapat syair lain dulu dari mbah saya dan saya baru tahu kalau syair itu ternyata karangan pendiri pondok saya Kiai Wahab Hasbullah. Yang saya dapatkan syairnya sedikit beda dengan itu. Ahlal waton, ahlal waton, ahlal waton, hubul waton minal iman wala takun ahlal khirman, wala takun ahlal khirmani, kumu wanhadu, kumu berdiri, wanhadu dan bangkitlah, muwahidun lidinillah, bersatu untuk agama Allah. Al-Islam dinuna, al-Islam milatuna, kumu wanhadu. Itu loh, nggak tahu yang asli mana, tapi saya dapatnya seperti itu. Ya, malaikat Israfil akan berteriak memanggil tulang-tulang yang sudah hancur, kulit-kulit yang sudah membusuk. Kumu, ayo semua kalian bangkit, lil hisab, untuk menghadapi proses hisab. Fayarfa'una ru'usahum kal mustaiqidhi minan naum. Maka lantas seluruh umat manusia akan mengangkat kepalanya seperti orang yang terbangun dari tidurnya. Maka lantas nanti disusul ayat qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Iya kan? Itu. Sudah manusia pada terbangun dari kuburnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yadha'u arwahal malaikati. Lah ini masih seputar sangkakala malaikat Israfil. Ada satu riwayat keterangan Allah meletakkan ruh para malaikat fi awwali saqbin fissur. Kata Rasulullah, Mas Mbak, trompetnya malaikat Israfil itu ada 7 lubang. Nah, ruh-ruh para malaikat Allah letakkan di lubang yang pertama, fi awali sakbin. Ya, ruh-ruh para malaikat itu Allah letakkan pada lubang pertama. Wa arwahal anbiya fi sakbisani. Kemudian ruh para nabi dan para rasul di lubang yang kedua. Jadi lubang yang kedua isinya ruh siapa? Para nabi dan rasul. Ruh apa? Lubang yang pertama berisikan ruh para malaikat. Wa arwahal auliya wassolihin fisak bisalis. Sementara ruh para aulia, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang soleh pada lubang yang ketiga di trompetnya malaikat Israfil. Wa arwahal mu'minina wasyuhada. Lah mungkin ini kita termasuk, mudah-mudahan. Sementara ruhnya orang-orang mukmin dan orang-orang yang mati syahid itu ada fisak birrabi, pada lubang yang keempat dari sangkakalanya malaikat Israfil. Wa arwahal jinni, sementara ruh jin itu fisak bil khamis, pada lubang yang kelima. Wa arwahas syayatin, ruh-ruhnya setan, fisak bisadis, akan ada di lubang yang keenam. Kira-kira lubang yang ketujuh berisi ruhnya siapa kira-kira? Lubang terakhir ini. Wa arwahal kufari wasairil khayawanati fisak bisabi'. Sementara ruh-ruhnya orang-orang kafir dan ruh-ruhnya hewan iku fisab bil sabi',
fisak bisabi, di lubang yang ketujuh. Itu posisi letak tempat ruhnya orang-orang kafir campur dengan ruh-ruh hewan. Li'anna Nabi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya baginda Nabi lamma su'ila anis sur. Ini ada dialog ketika Rasulullah ditanya tentang seputar sangkakala malaikat Israfil, beliau menjawab, huwa kornun tuluhu masiratu sab'ati alafi sanatin. Apa jawaban Rasul tentang seputar trompet malaikat Israfil? Huwa kornun, trompet malaikat Israfil itu seperti halnya sungu, tanduk, weruh tanduk. Berarti madan mengkelung dia ya. Trompetnya itu seperti kornun, tanduk. Tuluhu panjangnya masiratu sab'ati alafi sanatin. Panjangnya trompet malaikat Israfil kurang lebih 7.000 perjalanan, 7.000 tahun perjalanan, 7.000 tahun perjalanan. Kalian jalan kaki 7.000 tahun. Kayak apa panjangnya gue? Ya. Anger ngelingi ngono mercon segede-gede mercon sapir ngono lho. 7.000 tahun perjalanan. Wa fihi sab'atu sakbin, di dalam trompetnya malaikat Israfil ada 7 lubang. Min sakbin ila sakbin masiratu alfi sanatin. Antara lubang yang satu dengan lubang yang lain jaraknya 1.000 tahun perjalanan. Jarak antara lubang yang satu dengan lubang yang lain itu 1.000 tahun perjalanan. Ini kata Rasulullah demikian tentang seputar trompetnya malaikat Israfil. Bukan trompet tahun baru. Ya. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain mengatakan bi adadi kulli ruh, bahwa lubangnya trompet malaikat Israfil itu banyaknya sebanyak jumlah ruh apapun. Ini pendapat lain, riwayat lain. Ya. Summa ya'murullahu ta'ala Israfila ayyanfukha fis-sur. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Fatakhruju jami'ul arwah min ajnasil makhlukin minasur. Kemudian malaikat Israfil pun meniupkan trompetnya, maka keluarlah seluruh ruh ya dari semua jenis makhluk dari trompetnya malaikat Israfil. Yang keluar ruhnya, jasadnya kan di tanah kan, lah ruhnya berarti ada di dalam trompet. Berarti selama ini ruh manusia posisinya di mana? Disimpan nang trompetnya malaikat Israfil. Fatakhruju arwahul mu'minin. Nah, keluarnya seperti apa ruh kita nanti, Mas, Mbak? Fatakhruju arwahul mu'minin, maka kemudian keluarlah ruh-ruh orang mukmin qadau isiraj, seperti terangnya lampu. Ini ruh-ruhnya orang mukmin. Keluarnya itu terang gitu loh. Qadau isiraj, kayak terangnya lampu. Sementara arwahul kufar wal munafikin mithlal qaih. Adapun ruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu mislal qaih, seperti nanah. Itu ruhnya orang-orang kafir dan ruh-ruhnya orang munafik. Maaf, mudah-mudahan kita terjauh dari penyakit nifak. Kalau kita punya penyakit nifak berarti kita masuk kategori munafik. Jangan sampai engkau ruwe metune kaya nanah. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian di situ Allah berfirman, wa izzati
wa jalali anallahu rabbul alamin la adkhulanna kulla ruhin ila qalabihi alladzi kana fihi fid darid dunya hatta la yadkhulu ila ghairi qalabihi. Lantas di situ Allah berfirman, demi kemuliaanku, demi keagunganku, anallah, saya adalah Allah, kata Allah di situ nanti, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. La adkhulanna kulla ruh, sungguh aku akan masukkan setiap ruh ila qalabihi, kepada jasadnya yang menjadi tempat ketika di dunia dulu, sehingga tidak akan mungkin tertukar. Ruwe Eza mlebu nang badane Fajar, ruwe Fajar mlebu nang badane Haidar. Enggak akan ada yang ya ketukar, ndak ada. Engko senengen no. Ya, ruwe wong apik mlebu nang jasade wong sing ora beres kan repot. Fatakhruju ajsadul khalaiqi minal ardi kamilatan tammatan matruhatan hayyatan biidznillah. Maka keluarlah semua jasad-jasad makhluk tadi kan dari bumi, jasad-jasad kita pada bangkit keluar dengan bentuk jasad yang sempurna, lemparkan dalam kondisi hidup biidznillah. Fa idza kharajal khalaiq minal ardi, begitu jasad dan ruh sudah gabung, berarti kan wis hidup kan? Iya kan? Begitu jasad dan ruh sudah utuh, apa yang akan Allah lakukan? Yursilullahu ta'ala naron min aqtaril ardi minal masyriqi ilal maghrib. Allah akan mengirimkan api dari seluruh penjuru bumi. Allah akan mengirimkan api dari seluruh penjuru bumi. Minal masyriq, dari ujung timur, ilal maghrib, sampai ke ujung barat. Yang akan giring api itu siapa, Mas? Makanya nanti ya ada kalimat ingkanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muh. Ya kemarin kan kalimat semua kita akan dihadirkan di hadapan Allah, digiring oleh api itu. Lah api itu yang giring siapa? Watasukuha al malaikatu. Api itu akan digiring oleh malaikat. Wahia tajma'ul khalaik. Api itu akan mengumpulkan makhluk ilal mahsyar, ke alun-alun mahsyar, lapangan mahsyar, tempat berkumpulnya umat manu. Wa tu'radul khalaiku 'ala Allah. Semua kita makhluk akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin. Wis nang kono nyongkoro kon pantemungkul apa pandangak. Pertanyaannya sederhana itu aja. Ketika kelak kita menghadap Allah, kira-kira kita dalam kondisi tertunduk atau kita menengadahkan kepala? Kira-kira nyong besok karo kon temungkul apa ndangak? Wong tulis salawas-lawas durhaka karo Gusti Allah. Jangankan kepada Allah. Ya. Nyong karo kon ketemu karo wong tua tas gawe salah ya. Iya, ora wani ndangakan, ora wani ndelengnakan. Iya ndak? Iya. Kon ujug-ujug kok diundang BP. Umpamane, nacak kok mlebu ruang BP-ne kira-kira ndangak apa temungkul. Lah kira-kira nanti kita menghadap Allah dalam kondisi tertunduk atau beranikah kita menatap Allah? Tentu dengan segala ya kan apa namanya kemuhasabahan kita, mawas diri kita, saya kira semua kita tertunduk malu di hadapan Allah. Wahada makna faidahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Inilah semuanya makna dari ayat ya
fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilu. Wis. Setelah itu begitu umat manusia dibangkitkan, mereka semuanya akan mengucapkan qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ya wail, wail, wail. Apa artinya wail? Celakalah kami, celakalah kami. Man ba'atsana, siapa gerangan yang telah membangkitkan kami mim marqadina, dari kuburan kami. Aduh, celaka kita, celaka kita. Siapa yang telah membangunkan kami semuanya dari alam kubur? Siapa? Qala Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa Qatadah. Kalimat ya wailana man ba'asana mim marqadina, kata sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Imam Qatadah, innama yaquluna hada khina annallahu ta'ala rafa'al adaba an ahlil adab bainan nafkhataini. Kalimat ini diucapkan oleh manusia ketika Allah mengangkat siksa. Begitu melihat, idih aning ana wong sing digebuki, idih aning ana wong sing dicambuk, idih aning ana wong sing di selomot dening geni, aning ana wong sing diguntingi. Mereka mengatakan, aduh aning nyimpan kaya ya wailana, ya wailana, celaka kami. Itu loh. Wa qala ahlul ma'ani, adapun para ulama yang ahli ma'ani, innal kuffara idza ayanu fi jahannam anwa'al adab wa sara adzabul qabri fi janbi adabi jahannama kan naumi. Ada keterangan lain menurut pakar ahli ma'ani, orang-orang ahli neraka begitu menyaksikan, merasakan siksaan, berbagai macam bentuk siksa di dalam neraka jahanam. Kata orang-orang yang ahli siksa, siksaan alam kubur itu kayak tidur. Paham dah maksudnya? Ini perbandingan. Padahal siksaan alam kubur kayak apa? Datang ular, lantas kita akan dililit, kita akan dimakan, utuhkan lagi, hancurkan lagi, utuhkan lagi. Tapi begitu melihat bentuk-bentuk siksaan di neraka jahanam, kata orang-orang yang ahli siksa, wah siksaan alam kubur turung sapi. Dianggap kayak turu. Siksaan alam kubur dianggap kayak istirahat, padahal sakitnya luar biasa. Tapi begitu melihat siksaan asli neraka jahanam, mereka menganggap alam kubur gue kayak tidur aja. Berarti saking dahsyatnya siksaan neraka jahanam. Kan naumi, siksaan kubur dianggap kayak tidur. Makanya muncul kalimat ya wailana man ba'atsana mim, siapa yang membangunkan kami dari alam kubur. Membangunkan berarti kan kayak wong turu, padahal berdigebuki. Tapi begitu melihat siksaan neraka jahanam, mereka menganggap siksaan alam kubur kayak tidur. Ini artinya apa? Muncul ada bahasa siksa, prasiksa. Ada siksaan sebelum siksaan. Siksaan alam kubur adalah siksaan sebelum siksaan yang sebenarnya. Maka dalam doa kan kita muncul kalimat raudhatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin nir. Nah, setelah mereka pada mengucapkan ya wailana, celaka kami, siapa gerangan yang membangunkan kami? Dari atas muncul kalimat hada ma wa'adar rahman
wa sadaqal mursalun. Ini loh yang dijanjikan oleh Allah Sang Maha Pengasih, dan sungguh benar para rasul-rasul dulu yang telah menyampaikan akan datangnya hari akhir. Oh, bener ya, biyen Nabi Muhammad menyampaikan, oh bener jebule biyen bangsanane Kiai Sutat ngomong kayak kiai jebule bener. Ini berarti yang dimaksud dulu akan datangnya hari akhir. Wa sadaqal mursalun. Hada ma wa'adar rahman. Ini loh yang dulu dijanjikan oleh Allah. Sungguh benar para rasul Allah yang menyampaikan, mengkhabarkan tentang datangnya hari kiamat. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Tidak ada kecuali satu kali tiupan malaikat Israfil, fa idahum, maka semua umat manusia saat itu jami'un akan dikumpulkan ladaina, di hadapan kami kata Allah, muhdharun, seraya akan dihadirkan. Mau tidak mau semua kita semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya akan menghadap dengan Allah ya, dengan hati yang selamat. Allahumma illa man atallaha biqalbin salim ya. Mulai sekarang mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan hari pertemuan dengan Allah, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan sisa umur kita, seluruh hidup kita di hadapan Allah kelak, sehingga Allah akan memberikan predikat kepada kita termasuk min ashabil jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadima al-Mustafa wabnahuma wa Fatima ilahana lidinika wa rasulika mustajiban wa munjian bifadli aliyatin nawa bifatihati kitabina arsyid fi afisi nina birushdika wajudika sabbid ala uyunina fi qalbina hadza du'a an nakuna abdan syakiran li rabbina fasidna fi mustashfi'an wa mudhi'an nahmaduka
Sallallahu Mustafa wa ala alihi wa sallama. Li khamsatun udfi biha Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.